Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putira Ramadini dengan NIM 241220144. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis kelompok kami, yaitu nasi cokot QQ yang telah dilaksanakan selama 1 bulan. Untuk latar belakang, nasi cokot sendiri dalam bahasa Sunda yaitu berarti ambil, dikarenakan ukurannya yang kecil dan praktis ketika dimakan. Cara penyajian nasi cokot ini dibentuk bulat lalu diisi dengan berbagai lauk seperti ayam suwir, jamur, dan lain-lainnya. Lalu dibungkus dengan kertas. Maka dari itu bisnis yang kita lakukan yaitu menjual nasi cokot dengan nama QQ atau nasi cokot QQ. QQ sendiri diambil dari kata yang pada saat itu ngetren di seluruh Indonesia atau viral. Nah, untuk penawaran nasi cokot QQ sendiri pada pembeli berupa pertama, potongan harga jika konsumen membeli banyak nasi cokot dan akan mendapatkan bonus 1 nasi cokot QQ. Yang kedua, kualitas produk yang dapat menambah rasa makan dan sangat menyenangkan. Yang ketiga, makanan yang praktis yang bisa dimakan di mana saja. Mengapa kami memilih bisnis ini? Karena target market kita adalah seluruh warga kampus, baik mahasiswa pagi, mahasiswa malam, ataupun dosen. Mahasiswa pagi pastinya tidak sempat beberapa, tidak semua, tidak sempat untuk sarapan pagi. Dan untuk mahasiswa malam pun yang biasanya pulang kerja, langsung kuliah, tidak sempat makan. Atau dosen yang ingin makan tetapi malas keluar kampus. Kami bisa menyediakan atau menjual nasi coklat QQ itu kepada mereka. Maka dari itu kita mencari bisnis yang menghasilkan produk makanan yang praktis dan bisa dimakan di mana saja dan dengan harga murah. Target pasar kami yaitu mahasiswa pagi yang pastinya, mahasiswa malam, para dosen, dan para siswa yang sekolah di sekitar komplek Umaha. Kompetitor dari bisnis nasi cokot QQ sendiri ada 3. Yang pertama, kelompok sebelah, di mana kelompok sebelah atau kelompok dari manajemen A itu menjual makanan yang lebih praktis dan menyenangkan, yakni dimsum. Yang kedua, kantin SMP. Kantin SMP menjual begitu banyak varian makanan dan minuman sehingga pembeli dapat memilih variannya. Yang ketiga, tempat fotokopi belakang kantin kampus. Selain tempat untuk ngeprint dan fotokopi, mereka juga menjual nasi ayam geprek, telur geprek, lalu mie telur geprek, di mana itu mungkin bagi beberapa orang atau semuanya lebih menarik. Hal yang dilakukan untuk menambah jumlah pelanggan baru. Kami memperkuat pemasaran baik di
media sosial maupun offline ya, online atau offline. Serta memperbaiki kualitas rasa, menambah varian, isi, serta kemasan yang diperbaiki, dipercantik, memberikan promo untuk hari tertentu, dan juga diskon jika pesanan banyak agar menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Jumlah pelanggan yang repeat order sekitar 40% dan kurang lebih pelanggan kami waktu itu sekitar kurang 70 pelanggan. Peranan digital marketing bagi bisnis nasi coklat QQ. Yang pertama, meningkatkan merek. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang ketiga, analisis dan pengukuran kerja. Yang keempat, fleksibilitas dan penyesuaian. Jumlah pelanggan dari digital marketing maupun konvensional itu sekitar, seperti yang saya katakan tadi, sekitar 70 pelanggan. Lalu pemasaran yang lebih efektif, yaitu pemasaran digital untuk selama ini. Karena memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens secara spesifik, mengukur kinerja, promosi secara akurat, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui berbagai platform online atau media sosial. Tahap negosiasi. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penjelasan dan pencarian solusi. Yang ketiga, tawar-menawar. Yang keempat, kesepakatan dan evaluasi. Pengelolaan keuangan yang efektif bagi bisnis nasi coklat QQ. Yang pertama, penyusunan anggaran yang cermat, pemantauan arus kas secara berkala, lalu yang ketiga, pengelolaan utang yang bijak, yang keempat, prioritas pengeluaran yang mendukung pertumbuhan, yang kelima, pertimbangan investasi yang memberikan hasil jangka panjang, serta keenam, simpan dana darurat. Untuk selanjutnya, resiko yang kami hadapi dari resiko bahan baku, diverifikasi pemasok bahan baku, mencari sumber bahan baku alternatif jika stok kosong, dan menjalin kontak jangka panjang dengan pemasok utama. Yang kedua, resiko perubahan harga. Mitigasi, melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon dan menyusun strategi harga yang fleksibel. Maksudnya seperti jika ada kenaikan harga bahan baku, kami menyusun kembali atau menghitung kembali harga nasi coklat QQ yang pada dasarnya dalam bisnis adalah mencari keuntungan. Yang ketiga, resiko persaingan. Mitigasinya,
identifikasi keunggulan bersaing, terus meningkatkan kualitas dan inovasi produk, serta bangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang baik, serta memberikan promo-promo yang menarik. Yang keempat, resiko perubahan selera konsumen. Mitigasinya, melakukan riset pasar secara rutin, terapkan strategi pemasaran yang responsif terhadap tren. Di setiap penjualan, kami selalu menanyakan atau secara proaktif menanyakan kepada konsumen untuk mengetahui rasa, kualitas untuk kami sendiri agar kami berbenah untuk kedepannya. Struktur organisasi. Ada 4 divisi, yaitu operasional, pemasaran, keuangan, dan SDM. Untuk operasional, bagian produksi, pengadaan, dan distribusi produk atau layanan. Dengan tim divisi operasional ada Miftah, Mustafa, Faid, dan Malah. Untuk divisi pemasaran yaitu menangani strategi promosi, pemasaran, dan penjualan produk yang beranggotakan Shirley, Anissa, Wanti, dan Yuni. Untuk divisi keuangan dengan jobdesk bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan pelaporan keuangan, beranggotakan Ananda Putri selaku saya sendiri, Eli, Nabila, Riza, dan Amanda Putri. Untuk divisi SDM dengan jobdesk rekrutmen, pelatihan, dan manajemen sumber daya manusia yang beranggotakan Novia, Vicky, dan Delisia. Kondisi perkembangan bisnis saat ini, nasi coklat QQ sudah tidak berjalan dikarenakan kesibukan saya dan teman-teman saya untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah atau skripsi saat ini, tetapi dari penjualan sebelumnya masih ada sisa keuntungan atau yang akan dibagikan ke rekan-rekan semuanya. Prospek saat ini, untuk prospek keuangan, kami bisa merasakan hasil kerja keras kami dari keuntungan yang kami dapat dari menjual nasi coklat QQ. Bisnis nasi coklat QQ ke depannya bisa diperluas lagi dengan diverifikasi menu, ekspansi lokasi, pemasaran digital, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Pertimbangan juga kemitraan, praktik berkelanjutan, dan terus berinovasi. Evaluasi dan penyesuaian rutin perlu dilakukan dan selalu dilakukan untuk menjaga daya saing dan kesuksesan di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.